Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Tumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya ya. Namun jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian untuk seluruh dari kalian semuanya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sama saudara, kita doakan bersama ya. Saling mendoakan, sama-sama mendoakan ya tentang kebaikan ya. Dan semoga doa-doa kita menjadi bagian yang diijabahi oleh Gusti Allah Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan Engkau kan Nabi yang akan datang ya. Ini seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Wah, masih basah ya. Masih basah. Oke. Seri yang kedua. Ya. Kemarin aku sudah menjelaskan langkah pertama kita, yaitu bergerak dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-19. Itu perikopnya kalau di Alkitab itu adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri ya. Kita mulai ayat ke-19. Aku review sejenak ya di seri yang pertama. Karakter Yahudi itu ya ini, tidak mudah percaya ya. Selalu menagih yang dijanjikan itu ya. Terus bertanya, menanyakan, siapa kamu, siapa kamu. Tujuannya sih menguji itu sebetulnya ya. Ini bener nggak yang seperti kita sangkakan gitu. Oke, itu sudah ya. Kemudian diutuslah dari Yerusalem ya. Itu utusannya itu terdiri dari para imam dan orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapa engkau? Nah, ya, siapa engkau? Nah, sekarang kita cari jawabannya, siapa dia? Ya, oke. Ini aku hapus, sudah, ini sudah selesai ya. Siapa engkau? Kita kan belum dapat jawaban, siapa engkau? Oke. Sekarang aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Ya. Pertama, ya. Itu komennya dari Kamas Hermas Edison. Beliaunya lah yang merequest kajian kita saat ini ya. Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra. Ulun sering bercanda sama saudara sepupu kalau
Ya, kata ulun kalau beragama Kristen tidak bisa jadi pedagang dan bisnis. Man pasti rugi karena matematikanya 1+1+1 sama dengan 1. Paman dan istrinya tersenyum mendengar penjelasan ulun gitu ya. Ya namanya juga dia bercanda dengan keluarganya. Oke, terima kasih untuk Kang Hermes Edison yang ada di Kalimantan Tengah. Berikutnya Kang Mas Norman Fadila yang ada di Balikpapan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah membahas perbedaan Bible Katolik dan Bible Protestan ya. Belum lagi Bible Yehova, Pantekosta, Advent, Mormon dan lain-lain. Walaupun secara umum tapi sudah bisa melahirkan banyak pertanyaan lanjutan. Saya tunggu pembahasan khusus perbedaan Bible ya Gus. Salam hormat dari Balikpapan. Sekedar info aja ya. Pembagiannya tidak begitu, tidak belum lagi Bible Yehova, Pantekosta, Advent, Mormon ya, tidak begitu. Karena yang namanya Yehova, Pantekosta, Advent, Mormon itu dalam satu barisan keluarga yang disebut Protestan. Jadi salah petanya ya. Yang sudah benar itu adalah Protestan dan Katolik. Gitu aja. Ya, nanti di dalam Protestan itu sendiri memang terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Seperti Mormon itu tidak hanya menggunakan Bible, dia juga ada kitab Mormon, jadi ada 2. Ya, seperti nanti Saksi Yehova itu tidak mau menggunakan Bible yang dicetak oleh LAI, mereka mencetak sendiri, mencetaknya itu di luar negeri, Jepang dan USA. Nah, itu cerita lain lagi. Tapi yang sedang kita gagas adalah perbedaan secara universal antara 2 kelompok besar, Katolik dan Protestan. Gitu kerangka berpikirnya. Kalau kamu sebut ini semua, ini Protestan semua ini. Ya, Yehova, Pantekosta, Advent, Mormon, ya, itu Pantekosta. Itu Protestan semua. Ya, jadi petanya Protestan Katolik gitu aja ya. Ini kopi masih panas. Oke, itu untuk saudaraku yang ada di Balikpapan, Kang Norman Fadila. Selanjutnya saudaraku Kang Usman Yunan yang ada di Dubai ya. Assalamualaikum, Dubai hadir Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku laiku ya, terima kasih atas begitu repotnya Anda berjibaku dalam penyampaian dakwah ini yang kupandang sangat melelahkan. Berpikir bergerak pagi dan petang di channel dakwah ilmiah ini. Saya pribadi sangat banyak terbantu dalam memahami isi Al-Quran yang ada, yang padahal sudah puluhan tahun lalu aku terima. Alhamdulillah. Ya gimana ya. Memang nggak bisa kerja dakwah itu dilakukan dengan leha-leha. Seperti tadi ini bahwa ada tamu baru pulang, kan syutingnya mundur. Terus tadi ditelepon sama bosnya Ayah Sophia, dan kita doakan bosnya Ayah Sophia ya, Kang Mas Ipung Atria, semoga segera sembuh ya. Ini lagi ada gangguan kesehatannya ya, semoga Allah limpahkan kesehatan pada beliau. Kita doakan bersama ya untuk Mas Ipung Atria, bosnya Ayah Sophia, semoga segera Allah angkat itu penyakitnya ya, sehingga bisa beraktivitas kembali gitu. Kita doakan bersama ya Allah, sembuhkanlah ya Allah Ipung Atria ya Allah, semoga dengan kesembuhan itu bisa lagi beraktivitas dakwah. Amin amin. Tadi ditelepon ya sama Ipung Atria, bosnya Ayah Sophia, supaya aku bisa ke sana gitu ya, ke studionya. Dia di Malang ya, di bawah sana. Mau live streaming dengan Bapak Pendeta yang sudah mualaf, Pak siapa, Dance Mumek kalau nggak salah ya. Terus aku bilang, loh kok nggak ada gitu. Lagi pula kamu kan belum benar-benar recovery gitu. Makanya aku bilang, di samping di sini juga karena waktunya tadi ada tamu jadi belum sempat
rekaman juga ya. Aku bilang gini aja lah, toh kamu juga belum fit ya, masih sakit, belum benar-benar fit, jangan dipaksakan ya, istirahat aja dulu. Jadi kita kita jadwal ulang itu, reschedule insya Allah minggu depan aja gitu. Terus akhirnya dia nerima ya, dan saya pesan sudah, kami istirahat dulu, semoga cepat sembuh, nanti kalau udah benar-benar sembuh baru kita kerja lagi gitu ya. Jadi tadi ini seharusnya aku ke sana ya, sehingga nanti maghrib bisa live streaming dengan Bapak dan Cemume kalau tidak salah ya. Ya memang begitu Mas Usman Laiko Laisaragi ya, memang begitu, gimana lagi. Bikin naskah yang sulit itu Mas, dalam otak itu ada, tapi mengemasnya supaya itu mudah disampaikan oleh pendengar, itu yang sulit ya. Perlu ini begini, ini seperti ini kan. Kemarin tak pikirkan gimana ini aku menciptakan dari mana, maka akhirnya ketemu, aku bergerak dari perjanjian baru dulu, baru nanti berputar ke perjanjian lama. Itu membuat kemasan gitu yang kadang-kadang ribet, apalagi kalau lagi tidak mood, itu nggak bisa dipaksa. Ya sudahlah, dilalui saja. Terima kasih untuk Kang Mas Usman Yunan ya, masalah kelelahan itu semoga nanti menjadi kenikmatan. Oke, semoga Laisaragi juga di Dubai ya, selalu dalam lindungan Gusti Allah Kamu Agung, dan sehat selalu ya. Itu salam dari aku dan salam Isra. Selanjutnya soalnya kita Gispati, alhamdulillah udah nyimak Tuan Guru, ditunggu seri berikutnya salam Isra dari Palu. Mantap. Oke, terima kasih Soleh. Kemudian Kang Mas Sidan Gaming dari Palembang. Assalamualaikum Gus, pernah jadi kurir? Oh, ini pernah jadi kurir toh. Oke, Palembang hadir nyimak kajian yang objektif ilmiah di alam semesta angkasa dan bumi ini Gus. Terima kasih. Pernah saya pribadi sudah tidak melakukan lagi, dan semoga saya bisa meluangkan waktu saya untuk bisa menyimak kajian Gus, dan bisa selalu bersolawat buat channel ini. Salam segitiga, salam Islam rasional, akur ya. Jadi kalau salam segitiga itu jawabnya akur gitu ya. Salam ABC itu salam dari teman-teman yang mengkaji Al-Quran dengan semboyannya Al-Quran menurut Suara Rasul ya. Jadi kalau salam segitiga, akur gitu jawabnya. Oke, terima kasih Kang Mas Sidan Gaming ya. Aku juga menitipkan salam rasional untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Palembang. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah 3 jam tayang. Waduh, lumayan. Jam berapa? Jam 11 berarti. Cuaca sejuk tanpa hujan. Oke, matur nuwun Kang Sahran Gipari. Lanjutnya Kang Yoyok Kuswoyo. Assalamualaikum Jember, Tuan Guru hadir. Oke, terima kasih. Semoga Tuan Guru dan kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang banyak dan barokah. Salam Isra. Salam Isra juga untuk saudaraku Yoyok Kuswoyo bersama keluarga yang ada di Jember. Berikutnya Kang Nurkolis. Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu yang ada di Brebes. Kemudian Kang Muhammad Galbi, ini Jakarta ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, topiknya menarik, 3 jempol. Akan saya komen atau tanya di akhir episode. Mana tahu yang ingin saya komentari atau tanyakan sudah akan terjawab. Monggo, silahkan ya. Salam untuk keluarga di rumah ya, Kang Mas Muhammad Galbi, salam Isra. Kemudian Kang Mas, keren, Udin Tato. Nyimak selalu Gus. Oke, silahkan, monggo, silahkan. Kemudian jagoan kita dari Tanah Karo ya, mantan sapir Eduardo Tarigan ya. Ini mualaf tangguh ini ya, Kang Mas Eduardo Tarigan. Assalamualaikum. Oh iya, aku jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. 3 panah Batak Karo nyimak. Oke.
lagunya Pisu Surit ya. Ngomong tentang mu'alaf itu ada, dulu dia mondok di salah satu pesantren terkenal, nggak tahu maksudnya juga apa. Sepertinya memaksa ya, untuk aku memberikan pengakuan. Tak pikir juga pengakuan apa gitu. Ya, dia katanya pernah dengar aku itu mengatakan diri sebagai mu'alaf. Terus mu'alaf palsu atau gimana gitu. Dan aku bilang, itu kan data digitalku ada. Silakan aja kamu tampilkan videonya. Di video yang mana aku pernah ngaku sebagai mu'alaf dan sekarang tertuduh sebagai mu'alaf palsu, itu di mana gitu. Ya, yang aku heran juga, dia itu desek banget. Apa sih pentingnya gitu. Ya. Ya, gitulah ya. Lain kepala, lain kemauan, biarin aja. Oke, kita lanjutkan Kang Lukman Hakim ya. Sukabumi selalu hadir Gus. Oke, atur nuhunnya Kang Lukman Hakim. Kita lanjutkan Agi Tiakaris. Ini cowok ya, Agi Tiakaris ya, insya Allah benar. Kalau salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam ya. Salam Islam rasa Isra. Saya dari Lebak Bulus. Waduh, Jakarta ini berarti. Izin tanya Gus, dalam kitab agama Kristen ya, Tuhan Allah disebut. Saya pernah berdebat dengan Kristen, anehnya nama Allah agama Islam di Al-Quran ya. Allahnya sama tapi tidak diterima oleh agama itu, apakah dia gengsi? Atau sebenarnya menerima tapi Nabi Muhammadnya yang tidak diterima? Masalahnya beda mas ya. Kita memahami nama itu sebagai proper name, sedangkan dia memahami nama itu sebagai kata apa ya, bukan proper name ya, kata sebutan gitu, seperti istilahan gitu loh. Jadi memang beda. Kalau kita kan itu proper name, sama dengan alif lam lam ha itu dengan YHWH gitu ya. Kalau untuk Kristen ya itu enggak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kenabian. Ya, mereka tidak menerima kanjeng Nabi Muhammad. Karena di internal mereka sendiri terjadi perdebatan juga, apakah kenabian itu sudah selesai atau belum. Ya, nanti aliran Mormon tuh mereka punya nabi itu lain lagi, karena mereka mengatakan kenabian itu tidak selesai, terus masih berlangsung. Cuman mereka tetap aja menolak kanjeng Nabi Muhammad. Ya, berikutnya ada kelompok yang mengatakan kenabian itu sudah selesai di kanjeng Nabi Isa. Maka kalau ada nabi lagi kanjeng Nabi Muhammad mereka tolak gitu loh. Tapi pengakuan bahwa kenabian itu selesai di kanjeng Nabi Isa itu kadang-kadang ya mengundang kita yang nggak mau tanya akhirnya tanya. Tanyanya begini, lah kalau sudah tahu begitu apakah kamu masih mengaku Yesus itu Allah? Padahal dikatakan bahwa kenabian terakhir itu pada Yesus, berarti kan nggak ada nabi lagi. Iya, nah, terus Yesus itu statusnya apa? Kan nabi. jadi blunder gitu mas ya. Gitu, kenapa nggak menerima kanjeng Nabi Muhammad? Karena sebagian aja bertikai, ada yang bilang sudah selesai dan ada bilang kenabiannya masih berlanjut. Kalau saksi Yehova itu tidak seperti Mormon. Kalau Mormon itu masih ada nabi lagi terus gitu ya. Oke, itu mungkin Kang Mas Agitia, kalau kurang puas bisa nanti ditanya ulang. Berikutnya ini Mbak atau Mas ya, Alpin Slas. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Depok hadir menyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih matur tingku. Di mana Depoknya? Di Citayam atau di mana? Ya. Oke, kemudian Kang Muhammad Bintang Ramadan ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Oke. Ini semua menunjukkan akan membuat kenabian Nabi Muhammad yang akan datang. Saya teringat membuat Nabi Muhammad dalam Kidung, itu Kidung Agung itu ya. 5:16 dalam bahasa Ibrani Gus.
Kitkot mamtakim fe kulo Muhammadim sedove wezare bainot Yerusalem, ya. Sudah jelas ada nubuat Nabi Muhammad, tapi di otak-atik sama orang Kristen dengan terjemahan yang tak masuk akal, ya. Itu pendapat saya, Gus. Oke, terima kasih. Masalahnya begini, Mas. Mereka kan tidak menerima yang edisi bahasa bahasa Ibraniunnya. Yang mereka terima terjemahan. Itu masalahnya. Jangankan nama pribadi, yang lain aja bisa berubah. Itu kemarin teman, nah ini bosnya Ayah Supya kan telepon aku. Maka aku jelaskan, Ka'bah itu kan nama toh, nama sebuah objek bangunan kan, Ka'bah. Itu terus aku bilang bahwa kamu cari Injil yang tua, Injil tahun 70-an, 20 terus sampai 74-an. Itu di Maleakhi 3:1 ya. Sorry. Itu masih tertera Ka'bah ya. Maleakhi 3:1 ya. Itu masih jelas Ka'bah. Nama bangunan yang ada di mana? Ya betul 31 ya. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ini yang aku bilang, proper name itu kalau dirubah-rubah, diterjemahkan seperti ini. Baitnya itu banyak. Harusnya propernya ditulis seperti originalnya itu apa? Ka'bah. Kalau Ka'bah itu proper name, Ka'bah itu mesti bait Allah belum tentu Ka'bah gitu loh. Ya. Jadi untuk menjawab jenengan, jangankan nama orang, nama tempat, nama bangunan aja berubah jadi masalah. Itu. Ya, dan kemarin kan aku sudah bilang proper name itu tidak bisa diterjemahkan. Surat An-Nisa jangan terlalu jadi surat cewek gitu. Ya. Itu sekilas ya. Dan kalau kita lihat Injil kepala tujuan itu masih Ka'bah. Nah, itu yang kemarin ditanyakan sama Mas Ipung Atria dan akhirnya sepertinya dia sudah unggah itu. Ada di situ ya. Bisa kalian lihat. Jadi Ka'bah sudah berubah. Nah, sekarang seperti yang dinukil Kang Muhammad Bintang Ramadan di Kidung 516 itu, Muhammadim ya berubah. Mereka terima terjemahan tergantung yang penerjemahnya mau dibawa kemana itu ayat. Gitu. Ya Mas Muhammad Bintang Ramadan ya. Yang asik kan di Injil Barnabas itu masih tertera jelas Muhammad gitu. Yang kemarin ditolak juga oleh saksi Yehova yang pernah kita diskusikan. Oke, berikutnya soleha kita Zahra. Assalamualaikum, salam rasional. Oke, terima kasih Zahra ya. Kembali lagi Giasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, Jember ngaji terus. Ngapunten Gus. Pertanyaanku yang kemarin tak tanya ulang lagi. Ngapunten nggih Gus. Makanya dari kemarin kupingku kok kedutan terus. Ternyata mau kena marah sama sampean Gus. Oke wis, tanpa kendor, tanpa baperan, terus ngaji. Kesalahan jangan diulang lagi. Mantap ya. Nah itu artinya tahan uji seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Bintang Ramadan. Dia maju terus, belajar terus, mau dibilangin apa juga nggak peduli. Yang penting belajar, dapat pencerahan, dapat ilmu, bisa berislam dengan benar. Dan itu juga ternyata dilakukan oleh Giasih yang ada di Jember ya sih ya. Iya. Berarti bener kan? Berarti kamu waktu aku jelaskan tentang surat Saba kemarin itu kamu nggak perhatikan itu ya, atau mungkin kamu sibuk nggak lihat kajiannya. Dilihat di sana aja ya, sudah aku jelaskan itu semua. Oke, terima kasih untuk Giasih di Jember dan salam untuk keluarga, salam Islam rasional. Kemudian Kang Samsul Yatim gelar tikar Gus, salam Isra juga untuk keluarga di Pandaan. Merujuk kemudian Kang Rizal Wahyu dari Rembang hadir pertama Gus, mantap. Tugas kampus jangan lupa ya. Kang Didik nyimak Gus, mantap. Kang siapa ini? Lol eng nyimak di Kalteng, tanya Gus mengenai Mesias penolong bangsa Yahudi terhadap penjajahan dan penindasan, apa masih ditunggu mereka? Yahudi, sedangkan sekarang orang yang kita anggap Yahudi, Israel, justru menjajah bangsa Palestina. Ya,
Selain itu orang Yahudi banyak memimpin bidang ekonomi, ya, dan sosial. Apa gunanya lagi orang Yahudi menunggu Mesias? Apa Mesias hanya karangan orang Yahudi seperti ramalan, atau memang Allah ada menyatakan tentang Mesias di Al-Quran? Nanti kesini itu Mesias itu. Nanti ini ada Mesias yang di sini, ya, di sini. Tapi aku jelaskan dikit. Gini loh ya. Pertama kita harus pandai memilah-milah Yahudi. Tidak semua Yahudi itu mendukung terjadinya konflik antara Israel Palestina, itu tidak semua. Yang konflik itu adalah Yahudi politik. Nanti Yahudi kan ya ada Yahudi teologis, ada Yahudi politis. Yang Yahudi teologisnya tidak mau. Itu ya. Sekarang apa yang kamu tanyakan ini tentang Mesias. Sejauh yang aku baca kan terjemahan juga ya, original seperti apa aku tidak tahu, dari itu dari teman-teman Kristen. Sementara apakah perjanjian barunya teman Kristen itu sama persis dengan yang dipegang oleh teman-teman Yahudi kita, itu juga perlu diselidiki juga kan. Tapi intinya mereka memang sedang menunggu Mesias. Mesias memang dijanjikan, ya Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu. Cuman mereka tidak mau, makanya mereka masih menunggu gitu loh. Masalah keadaan sudah berubah, mereka Yahudi itu cuman 0,2% loh populasi dunia ini. Islam itu 24%, jadi berapa miliar itu dari penduduk bumi ini. Yahudi cuman 0,2-an. Tapi mereka bisa mengkontrol, menentukan, menjadi wasit. Justru kita nggak mau jadi wasit karena apa? Terjemahannya sudah disalahkan. Orang penentu kok dirubah jadi umat pertengahan. Lu kok di tengah ngapain? Ya, karena terjemahannya salah, jadi kita tidak berusaha berjuang untuk merebut apa yang ditulis dalam Al-Quran itu. Tertulis wasaton tapi diterjemahin sebagai umat tengahan, ya sudah di tengah aja loh. Nggak punya bagaimana obsesi menjadi umat penentu. Nah, dan Yahudi itu penentu meskipun jumlahnya dikit. Itu. Ya, itu Kang Mas Lol Elong, kenapa masih menunggu Mesias? Ya karena mereka menolak Yesus gitu loh ya. Nggak tahu sampai kapan dia tunggu. Seharusnya kan Yesus diterima seperti orang Islam menerima Yesus. Gitu. Ya. Oke, berikutnya Ari Sunandar, oke, terima kasih. Kang siapa ini? Denny Reberu, teman Kristen kita. Apa namanya? Belum saya simak aja, dari judul kajian sudah menunjukkan JM sudah membuat kesesatan. Tidak ada kata Nabi dari perkataan Yohanes Pembaptis. Arah dan tujuanmu udah ketahuan. Bertobatlah JM. Kan gampang sih Denny ya. Kan kata kamu ini sesat. Sesat ya nggak usah ditonton lah. Gampang toh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku begitu, ada sesat tuh males aku nonton dan males komentar. Ngapain orang tak tahu sesat? Komentar aja nggak mau, apalagi nonton. Ini kamu ini juga masih komentar, masih juga di channel ini. Kalau menurutmu sesat ya sudah tinggalkan. Itu berpikir genah gitu loh. Jangan kamu bilang sesat, kamu masih nongkrong di sini aja, masih kasih komen aja. Lah apa gunanya? Tuh kan nggak dipaksa-paksa kamu kesini ya monggo, keluar ya monggo kan. Semuanya, nggak hanya kamu, semua yang ada di sini itu kesadaran masing-masing. Mau ngaji di sini monggo, mau meninggalkan juga monggo gitu ya. Yang Islam juga monggo, yang Kristen monggo, yang Yahudi kalau ada monggo, yang ateis ya monggo, yang anoktis monggo ya. Kurang enak ya apa? Terus kamu bilang sesat ya. Kalau sesat ya ditinggalkan, nggak usah ditonton, nggak usah dikomentari. Apa sulitnya? Gitu aja kok dibikin ribet. Kalau menurutmu sesat tinggalkan, itu baru berpikir rasional, linier ya. Tapi apakah benar sesat? Kan aku nggak pernah mengatakan bahwa perkataan
kesesatan tidak ada kata nabi dari perkataan Yohanes Pembaptis. Aku kan tidak mengatakan yang mengatakan itu Yohanes Pembaptis. Orang Israel itu tanya, engkaukah nabi yang akan datang? Goblok gue. Baca kitabmu sendiri aja nggak becus. Kapan kamu menjadi Kristen yang cerdas? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengatakan ini bukan Yohanes Pembaptis, tapi utusan Imam Lewi yang diutus oleh Yahudi dari Yerusalem. Ditanya, kemarin kita baru selesai di ayat 1. Dia tanya, siapa engkau? Sudah, belum selesai, belum kesini memang. Terus kamu komentari seperti ini ya. Kenapa juga bahwa gini lah ya. Dalam ini untuk siapa saja ya, untuk yang Islam, untuk yang Kristen. Kalau kita mau belajar, jangan a priori. Tidak bisa, percuma saja. Belajarlah untuk lapang dada, bisa menerima kebenaran dari manapun. Kalau itu benar, benar terima. Jangan ujuk-ujuk a priori seperti ini, nggak akan membuat maju, nggak. Jadi percuma saja, gitu ya. Makanya saran terbaik dari aku, kalau sesat ya ditinggalkan, gitu aja kok repot. Ya, oke. Berikutnya freedom ya. Yohanes dan Yesus hidup sejaman. Yohanes dan Yesus hidup sejaman, lahir di tahun yang sama. Jadi tak mungkin nubuatan Yohanes untuk Yesus, pasti untuk nabi yang akan datang. Kaum Sabian penganut Yohanes Pembaptis, mereka serentak masuk Islam setelah Nabi Muhammad muncul. Salam Isra Pak Guru, semoga Allah memuliakan Pak Guru dan keluarga, amin. Iya, yang jadi masalah nabi yang akan datang itu siapa gitu loh. Nantilah kamu ikuti ya. Nanti kerangka berikutnya, oh maksudnya Gus seperti itu begitu ya. Jadi supaya genah ya. Oke. Ikuti dulu. Kemudian the real Presiden RI. Ini apa ini? Ini salah masuk tak gimana ini, nggak tahu ini. Kita nggak bicara politik di sini. Mau presiden siapa itu bukan dalam ranah kita ya. Bukan aku nggak mau, tapi untuk sekarang aku masih belum berbicara tentang itu. Ya. Nggak tahu ini Poanjang juga mungkin salah masuk kamar ini orang. El Diablo Bandung, Fish Again, oke, terima kasih ya. Sahabat pena ini sahabat pena datang pergi ini teman Kristen kita ini. Tentang ikan yang menelan Yunus, justru itu pertolongan dari YHWH supaya Yunus nggak mati tenggelam ke dasar laut. Maka YHWH Allahnya ngirim ikan besar supaya Nabi Yunus selamat. Itu cara YHWH menyelamatkan nabinya ya. Bagi manusia mustahil orang dimakan ikan kok nggak mati, tapi bagi ndak ke sana ya. Aku sudah bilang, apa-apa itu kalau dibawa ke Allah sudah nggak usah didiskusikan. Karena logika kita ndak mampu ke sana. Lah kalau sudah ada kalimat ya, bagi manusia mustahil orang demikian, orang dimakan ikan kok nggak mati, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tidak berbicara tentang Allah. Kalau dibawa ke sana diskusi mantep, mampet, nggak jalan, gitu loh. Sama aja, kenapa orang itu mati sudah takdir dari Allah? Ya sudah, nggak usah didiskusikan tentang takdirnya Allah kok, ngapain lagi? Coba kalau coba jawabnya begini, kenapa dia meninggal? Dia sakit apa? Sakit malaria. Di sini jarang yang malaria ya. Kalau di Sumatera itu banyak, di Papua juga banyak. Baru diteliti malaria ini kok bisa menimbulkan sakit apa ya? Diteliti, masuk ke lab, ada laporan, ada eksperimen, uji coba, akhirnya ada kesimpulan, ada ilmu. Gitu ya. Ilmu apa? Ilmu mencegah penyakit malaria. Malaria itu biasanya disebabkan oleh nyamuk yang tipe ini. Nah, jadi ilmu. Tapi kalau sudah ngomong kenapa dia mati, takdir, ya sudah mampet. Karena takdir itu pasti berhubungan dengan Allah, takdirnya Allah. Sudah nggak usah didiskusikan, gitu loh. Sama dengan ini kalau dibilang bagi orang mustahil, ya,
Bagi manusia mustahil orang dimakan ikan kok nggak mati, tapi bagi YHWH tidak ada yang mustahil. Ya sudah, nggak usah didiskusikan. Karena langsung dibawa ke YHWH. Logik nggak sampai. Dan ini sudah sejak lama ya ketika kita bilang mujizat lagi, mujizat lagi. Kalau sudah dibilang mujizat, sudah jangan didiskusikan. Itu kawasannya itu kawasan 1 dibagi 0. Berapa tuh 1 bagi 0? Coba tuh. Ya. Berapa tuh? Ya. Jadi gini. Bukannya tak terhingga sebetulnya. Tidak bisa. Otak kita tidak sampai ke sana. Itu kawasan 1 dibagi 0 kalau sudah masuk ke ilahian. Ya, jadi kalau sudah dipahami itu sebagai keilahian mujizat, ya sudah. Ngapain? Jangan dibawa ke sini. Nggak bisa didiskusikan itu ya. Karena logik kita nggak sampai. Makanya aku bilang, logik itu harus diperdayakan. Dalam beragama itu harus pakai rasio. Tetapi harus sadar, rasio itu juga punya keterbatasan. Itu loh ya. Oke. Aku kira sudah ya, sudah aku baca semua dan itu adanya. Sekarang kita masuk ke kajian kita ya. Kemarin di ayat ke-19, sekarang kita masuk ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-20. Itu sudah berapa lama tuh? Sudah 36, berarti 1 ayat aja ya. Karena juga ini agak apa? Sibuk ya. Jadi meskipun sedikit-sedikit kita ngaji. Ke-20 ya. Kemarin kan 19, sekarang yang ke-20. Baca anumu, Biblemu ya. Oke. Ayat yang ke-20. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Siapa yang mengaku begitu? Yohanes Pembaptis. Logika kita menuntut, loh kenapa kok jawabannya Yohanes Pembaptis, aku bukan Mesias? Padahal orang-orang utusan orang-orang Yahudi itu tanyanya kan begini. Ya. Siapakah engkau? Kan pertanyaannya tidak apakah engkau Mesias, kan tidak begitu. Lah kok jawabannya si Yohanes Pembaptis ya? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Coba gimana memahami kalimat itu? Artinya, ini kalau nggak tahu dikira ini kalimat ini salah ya, ini nggak salah. Artinya si Yohanes Pembaptis itu sudah dengar berita orang-orang Israel itu memang mencari Mesias. Maka ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Paham ya? Itu yang 21 ya. Jadi Yohanes itu bukan Mesias ya. Ya. Yohanes itu bukan Mesias. Nah, kan pertanyaannya di sini, siapakah engkau? Kan bukan apakah engkau Mesias? Kan nggak begitu. Kan logik kita akhirnya menuntut loh. Kenapa kok Yohanes menjawab, aku bukan Mesias? Padahal pertanyaannya siapakah engkau? Kalau pertanyaannya apakah engkau Mesias, maka dijawab, aku bukan Mesias. Cuman pertanyaannya kan nggak begitu. Siapakah engkau? Nah, itu artinya Yohanes sudah tahu bahwa masyarakat Yahudi kala itu sedang mencari sosok, dan salah satu sosok yang dicari itu adalah Mesias. Pelan-pelan, pahami dulu. Ini karena ini seperti Al-Quran juga, bentuknya cerita, ya sampai panjang nanti. Oke. Bismillah ya. Ini habis semua tuh. Ini coba.
Ini. Sebetulnya enggak, tapi untuk nulis kadang-kadang enggak mempan. Kalau mau dibuang kan sayang, ya. Tapi ini masih nampak ya tuh ya. Oke ya, yang 20 Yohanes mengaku dia bukan Mesias. Oke. Sekarang kita merujuk ke 21-nya. Ngasih tetap ini loh ya, perhatikan ya. Injil Yohanes 1 ya. Di sini. Ke-20 ya. Ia mengaku ke-21 ya. Lalu mereka, siapa mereka itu? Ini utusan ini. Ini ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa engkau?" Ya, kalau begitu siapa engkau? Ya. Lihat ini. Siapa engkau? Kalau begitu siapa engkau? Elia. Ya. Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, ini keluar lagi. "Engkau nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, ini gobloknya si teman kita tadi itu di situ, yang dia asal mangap saja, dia nggak tahu ini kemana arahnya. Tapi kan sudah aku bilang, kalau sesat nggak usah ditonton. Ya, lihat ini ya. Aku ulangi mulai 20 ya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Siapa itu yang mengaku begitu? Yohanes Pembaptis. Lalu mereka, siapa? Utusan orang Yahudi, yaitu imam dan para Lewi ya. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Nyanya siapa?" Si Yohanes Pembaptis. "Kalau begitu siapa engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, si Yohanes bilang, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dia menjawab juga, "Bukan." Di sini kecerdasan diperlukan. Di ayat 21 ya, terjadi tanya. Jadi tadi Elia bukan. Nabi yang akan datang bukan. Ya, bukan. Dari sini, nah ini hati-hati. Masih nampak tuh. Dari sini aku mau tanya, yang dicari orang Israel itu ada berapa? Coba. Aku kan sudah uraikan, orang Israel itu tidak gampang percaya, selalu bertanya dan mencari yang dijanjikan. Yang dicari orang Israel itu ada berapa? Kalau kamu cerdas membaca dari Yohanes 1, 19, 20, 21, kamu akan bisa menjawab pertanyaanku. Yang dicari orang-orang Israel karena sudah dijanjikan kepada mereka, mereka bertanya, itu siapa dan berapa? Kurang ke bawah. Sini. Ini nampak? Nampak? Lihat, perhatikan. Yang dicari oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem dengan mengutus imam dan para Lewi itu ada 3. Siapa? Mesias. Siapa? Elia. Siapa? Nabi yang akan datang. Inilah yang menjadi fokus kita. Maka di sini akan aku bukukan siapa? 1, Mesias. 2, siapa? Elia. 3, siapa? Nabi yang akan datang.
Makanya si kafir tadi bilang sesat karena otaknya goblok, dia nggak tahu bagaimana kerangka berpikir yang aku bangun. 3 ini yang ditarik karena ini dijanjikan kepada mereka. Ya. Lihat ini kalimatnya, ya, aku baca lagi. Ya. Coba aku ulangi dari yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi. Nih sampai di sini, ya. Imam dan orang-orang Lewi, ya. Ini memang agak ribet ini bacanya, harus berulang ya. Kepadanya, maksudnya kepada Yohanes, untuk menanyakan dia, siapa engkau? Ditanya, siapa engkau? Ya. Siapa engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ini dia. Aku bukan Mesias. Siapa ini? Yohanes ini mengaku bahwa aku, kan yang ditanya Yohanes. Ditanya sama ini, siapa engkau? Aku bukan Mesias. Kemudian yang 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia. Ya, dijawab lagi, dan ia menjawab bukan. Baru berikut lagi, engkaukah nabi yang akan datang? Jadi aku kasih judul ini nggak ngawur, goblok gue. Alkitabiah judul ini, justru ini yang kita permasalahkan. Nabi yang akan datang, who is nabi yang akan datang itu? Nih konteks kita fokusnya ke sini. Ini sebetulnya sudah aku bahas di buku Bible Menjanjikan Islam. Nanti siapa Mesias, siapa Elia itu terjawab. Cuman konteks kita kali ini menuntut apa yang dipertanyakan oleh saudara kita Hermes dari mana? Kalteng itu tentang kenabian ini, supaya pamannya itu tidak merasa selesai hanya berdoa kepada Allah masuk surga, tidak bisa. Dia harus mengikuti nabi ini. Siapa ini? Nabi yang akan datang siapa? Siapa yang bisa memenuhi ramalan ini? Siapa yang akan menemui nubuatan ini? Ini sudah dijanjikan. Di mana dijanjikan nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya. Yang jelas kamu sekarang tahu ada 3 yang dicari oleh orang-orang Yahudi lewat utusannya, yaitu imam dan para Lewi. Mesias, Elia, nabi yang akan datang. Ini yang mereka cari. Dan kita fokusnya ke sini, nabi yang akan datang. Makanya ya, gimana ya? Kalau lihat kajianku itu tidak episode by episode, memang sulit. Apalagi belum sudah nyocot itu sulit. Tahan diri dulu, sabar. Oh ini kerangka berpikir seperti begini. Oh begini. Pahami, bukan harus kamu terima. Kamu tolak juga nggak masalah. Tapi setidaknya kerangka berpikir yang aku tawarkan, kamu paham gitu loh. Aku sekarang sudah mulai menguak untuk kalian semua. Kita kan akan mengerucut ke nabi yang akan datang. Tapi pembangunan logika berpikirnya aku mulai dari Injil Yohanes ayat 1. Karena di sana dimulai di mana orang-orang Yerusalem itu, Yahudi itu memerintahkannya, utusannya para imam dan Lewi untuk menanyakan, untuk mencari. Yang dicari itu siapa? 3 ini. Dari mana kita tahu? Dari terjadinya proses dialog antara Yohanes Pembaptis dengan utusan-utusan yang diutus, yaitu imam dan para Lewi. Begitu. Maka kita bisa tahu, ya, Mesias bukan, Elia bukan, nabi yang akan datang bukan. Artinya ada 3. Dan kita fokus ke nabi yang akan datang, who is. Itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga ya step by step, tapi setidaknya dalam otakmu mancep dia. Ya. Aku itu bukan kaleng-kaleng. Belajar itu sungguh-sungguh. Ini aku pelajari sungguh-sungguh. Al-Quran juga aku pelajari sungguh-sungguh gitu. Jadi aku nggak asal ngomong. Kalau itu nggak berlandaskan Alkitabiah, nggak mau aku. Ya, jadi kalau cuman kaleng-kaleng saja ya anggap saja anjing menggonggong itu. Nggak usah dihiraukan. Ya, itu dulu ya dari aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga sholatmu, jaga Islammu, baca Al-Quranmu ya. Itu menjadi bingkai imanmu.
Tetapi tidak bosan-bosannya aku mengingatkan, hormati orang lain yang memilih jalan lain. Dia tetap saudara kita. Kita memang tidak bisa ketemu di akidah, tapi kita bisa ketemu di humanisme. Mereka adalah saudara kita, sama-sama ciptaan yang maha kuasa. Ya, jadi harus kita hormati gitu. Selanjutnya, tentunya kita mengharapkan adanya keberuntungan, ya, yaitu berupa rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, semoga kita bisa bertemu untuk mengkaji lagi kajian-kajian kita ini. Dan jangan lupa, aku tetap ingatkan di akhir, tolong bantu doa, semoga Mas Ipung itu, bosnya Ayah Sophia, bisa segera sembuh dari penyakitnya. Ya, kita doakan ya, ya Allah, sembuhkanlah Mas Ipung ya Allah. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu esok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.